IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,93. Dan disertasi pada hari ini sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam presentasi ilmiah diberikan nilai 87,25 atau setara dengan nilai. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor dengan IPK 3,97. Dan Cahyani Raheni dinyatakan lulus dengan predikat yudisium cum laude dengan masa studi 2 tahun 10 bulan dan 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Cahyani Raheni Eskom MM. Judul disertasi saya adalah peran pemasaran digital pada pengaruh inovasi produk dan modal intelektual dengan analisis gender sebagai variabel moderating studi UMKM di Sulawesi Tengah. Harapan saya untuk ke depan disertasi saya ini membawa dampak bagi masyarakat UMKM di Sulawesi Tengah untuk menjadi bahan referensi ataupun masukan bagi kemajuan UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk sivitas akademika, semoga disertasi ini memberikan referensi, kemudian literatur, dan tambahan studi pustaka bagi teman-teman yang ingin meneliti studi kasus yang ada di UMKM di Sulawesi Tengah. Harapan saya kepada teman-teman semua yang sedang berjuang, semangat dan teruslah berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah, yang kami hormati Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah, yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Sains Program Magister, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu tamu undangan. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 15 Juli tahun 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Cahyani Raheni NIM C203-23009, judul disertasi peran pemasaran digital pada pengaruh inovasi, produk dan modal intelektual terhadap kinerja, analisis gender sebagai variabel moderating studi pada UMKM di Sulawesi Tengah dimulai. Kami hormati sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dengan hormat kepada Profesor Wahyu Lutfi, SMSI PhD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Ujian Sidang Promosi Doktor sekaligus memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya membuka sidang promosi doktor atas nama calon Cahyaning Raheni dengan resmi. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Wakil Rektor dan seluruh jajaran keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palu dan Bapak Ibu semuanya hadirin, terkhusus kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir, SE MSI, Master Marketing CM, Ibu Profesor Dr. Sadia Sahara, SEMM, Bapak Dr. Samsul Bahri Daipan, SEMM, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SE MSI, Dr. Sulaiman Miru, SE MSI, CIONP, Profesor Dr. Elimawati Rumli, SE MSI, Dr. Musadir, SE MSI, dan Bapak Dr. Masuri Sutomo, SE MSI. Ada 9 orang ya, supaya siap-siap kira-kira kalau satu orang 5 pertanyaan. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, saya mempersilahkan MK untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari promotor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahmat. Yang terhormat pimpinan dan sekretaris sidang ujian terbuka doktor, yang terhormat oponen eksternal, yang terhormat oponen internal, yang kami hormati tim promotor. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri atas 1. Profesor Dr. Elimawati Rumli, MSI, 2. Bapak Dr. Musakir, SE MSI, Co-Promotor 1, 3. Bapak Dr. Masuri Sutomo, SE MSI, Co-Promotor 2, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promovenda Saudari Cahyani Raheni nomor stambuk C203-23009 yang berjudul Peran Pemasaran Digital pada Pengaruh Inovasi Produk dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja, Analisis Gender sebagai Variabel Moderatif, Studi pada UMKM di Sulawesi Tengah, sebagai tahapan akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses studi dan bimbingan yang telah ditempuh oleh Promovenda, mulai dari ujian sidang komisi, ujian proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan naskah disertasi secara penuh. Pada tahap ini, tim promotor memiliki kewajiban akademik untuk menyatakan kelayakan ilmiah dari karya disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Disertasi saudari Promovenda juga telah melalui berbagai evaluasi akademik, mendapatkan masukan konstruktif secara arahan metodologis baik dari tim promotor maupun para oponen ahli melalui forum-forum akademik sebelumnya.
Setelah memperhatikan gagasan, ketekunan, serta capaian akademik Promovenda, tim promotor menilai bahwa Promovenda layak diajukan ke hadapan sidang terbuka ini guna dipertimbangkan lebih lanjut sesuai tradisi akademik Universitas Tadulako. Riwayat Promovenda. Sebelum masuk pada evaluasi akademik karya ilmiah ini, izinkan kami memperkenalkan riwayat Promovenda. Nama Cahyaning Raheni, NIM C203230009, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas 24 Juni 1981. Nama suami Muhammad Hidayat, nama anak Muhammad Hilman Alia Pisah Raihana dan Asira Katia. Promovenda merupakan anak ke-1 dari Ayah Haji Suhari dan Ibu Haja Surika. Promovenda menyelesaikan pendidikan SDN 2 Kuala Kapuas tahun 1993, SMP Negeri 2 Kuala Kapuas tahun 1996, SMA Negeri 1 Kuala Kapuas tahun 1999. Pendidikan sarjana S1 Ilmu Komputer pada Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta tahun 2002. Pendidikan program Magister Management S2 Manajemen di Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2015. Melanjutkan studi doktoral pada program studi doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako tahun 2023. Saat ini Promovenda berprofesi sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah di Palu dengan jabatan fungsional lektor. Dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, Promovenda menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen pemasaran. Melalui disertasi ini, Promovenda berupaya menghadirkan pemikiran akademik yang memberikan kontribusi melalui integrasi komprehensif antara inovasi produk, modal intelektual, pemasaran digital, dan kinerja UMKM dalam satu model konseptual yang dibangun di atas kerangka resource-based view. Bobot mutu akademik. Disertasi ini berjudul Peran Pemasaran Digital pada Pengaruh Inovasi Produk dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja. Analisis gender sebagai variabel moderatif. Studi pada UMKM di Sulawesi Tengah. Penelitian ini melatar belakangi karena kebutuhan penguatan daya saing UMKM di era transformasi digital sekaligus mengisi kesenjangan kajian empiris yang masih terbatas dalam mengintegrasikan keempat variabel tersebut secara komprehensif. Secara substansif, disertasi ini menjawab persoalan nyata yang dihadapi UMKM di Sulawesi Tengah, yaitu keterbatasan inovasi produk, minimnya optimalisasi modal intelektual, serta rendahnya pemanfaatan pemasaran digital di tengah tuntutan transformasi digital dan penguatan daya saing usaha. Akademik pada jenjang doktoral, disertasi ini disusun dengan memenuhi standar orisinalitas, kedalaman analisis, dan ketajaman argumentasi ilmiah yang dipersyaratkan pada strata tertinggi pendidikan akademik. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa inovasi produk dan modal intelektual tidak hanya berkontribusi secara langsung terhadap kinerja usaha, tetapi juga bekerja melalui penguatan pemasaran digital sebagai mekanisme strategis, sementara hubungan antar variabel dalam model penelitian berlaku relatif konsisten baik pada UMKM yang dikelola oleh pelaku usaha laki-laki maupun perempuan. Melalui forum sidang yang terhormat ini, kami selaku tim promotor menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako untuk membimbing proses akademik Promovenda hingga sampai pada tahap ujian terbuka disertasi hari ini. Seluruh tahapan akademik telah
dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penyusunan proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyelesaian disertasi. Berdasarkan penelaahan terhadap kapasitas akademik, ketekunan, serta kemampuan promovenda dalam menyusun disertasi ini. Tidak hanya memenuhi persyaratan akademik sebagai karya ilmiah tingkat doktor, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran. Oleh karena itu, kami tim promotor menyatakan bahwa Promovenda Cahyaning Raheni layak mengikuti ujian terbuka doktor sesuai dengan tata aturan akademik program pascasarjana Universitas Tadulako. Adapun keputusan mengenai kelulusan Promovenda pada sidang ujian terbuka ini sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas, dan integritas akademik pada para penguji dalam sidang terhormat ini. Terakhir, kepada hadirin sivitas akademika, para penguji dan tamu undangan yang berkenan hadir serta memberikan dukungan dan perhatian pada forum ilmiah ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan inayah dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permohonan saudari pada hari ini, Rabu 15 Juli 2020, saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Peran Pemasaran Digital pada Pengaruh Inovasi Produk dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja, Analisis Gender sebagai Variabel Moderating, studi pada UMKM di Sulawesi Tengah. Kami mempersilahkan Sekretaris untuk membacakan SK yang berkaitan dengan keabsahan ujian. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 1105 dari BST garing UN 28.12 garing KM titik 01.04 garing 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca merekomendasikan rekomendasi koordinator program studi ilmu ekonomi S3 tentang tim penguji ujian terbuka atau promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi, menimbang poin A sampai dengan poin C, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai dengan Nomor 12 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8557 dari UN 28 dari KP dari 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan dan lain-lain. Sampai dengan poin 14 keputusan Direktur Dewan Eksekutif Bank PT dan selanjutnya. Memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Cahyaning Raheni NIM C203-23009 Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Manajemen, judul Peran Pemasaran Digital pada Pengaruh Inovasi Produk dan Model Intelektual Terhadap Kinerja, Analisis Gender sebagai Variabel Moderating, studi pada UMKM di Sulawesi Tengah. Tim pelaksana yang pertama sebagai Ketua Penguji Profesor Wahyuningsi SEMS CPSD, sebagai Sekretaris Profesor Dr. Zakia Zahara SEMN, sebagai penguji eksternal Profesor Dr. Abdul Rajat Munir SEMS I, Magister Marketing CMP, sebagai penguji internal Dr. Samsul Bahri dari Parani SEMN, sebagai penguji anggota Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI, sebagai penguji anggota Dr. Sulaiman Nuru SEMSI CIOMP, penguji anggota sebagai promotor Profesor Dr. Eli Mawati Romde SEMSI,
Dan sebagai co-promotor pertama Dr. Muzakir SMSI dan co-promotor kedua Dr. Masfuris Sutomo SMSI. Menetapkan yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Juni 2026 atas nama Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako Wadira 1 Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Magister Engineering NIM 1966006 051 1998 021001. Terima kasih. Demikian surat keputusan ini. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Promopenda sudah siap? Ya. Promopenda silakan mempresentasikan ringkasan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Wahid Ningsih, SEMSC PhD. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Zakia Zahara, SNM. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Rajab Munir, SEMSI Magister Marketing CMP. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Bahri Dayparani SNM. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman Niru SEMSI CIOMP. Yang saya hormati Profesor Dr. Erimawati Rombe SEMSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Muzakir SEMSI, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Masfuri Sutomo SEMSI, dan Bapak Ibu hadirin yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Peran Pemasaran Digital pada Pengaruh Inovasi Produk dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Analisis Gender sebagai Variabel Moderating Studi pada UMKM di Sulawesi Tengah. Adapun latar belakang dari penelitian ini, di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, di mana transformasi digital membawa perubahan fundamental di berbagai sektor bisnis, khususnya UMKM, memberikan peluang akses pasar lebih luas dan efisiensi operasional. Latar belakang berikutnya adalah bagaimana UMKM harus mampu beradaptasi dan berinovasi cepat menghadapi pasar yang kompleks dan kompetitif. Di sini digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM secara nasional maupun global. Latar belakang yang berikutnya, adanya potensi UMKM di Sulawesi Tengah, di mana UMKM merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang memiliki potensi pasar, terutama di sektor pertanian, kemudian kerajinan tangan dan kuliner. UMKM di Sulawesi Tengah memiliki tantangan, di antaranya kurangnya inovasi produk. Banyak UMKM yang belum mengembangkan inovasi produk secara maksimal akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi dan pengelolaan modal intelektual. Kemudian tantangan berikutnya, bagaimana implementasi digital terbatas. Di sini penerapan masih sederhana. Hambatan utamanya meliputi keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta tantangan kualitas jaringan di daerah terpencil. Tantangan berikutnya, peran gender yang terabaikan. Perbedaan gender dapat mempengaruhi kinerja dengan pendekatan manajerial, strategi keputusan, namun sering diabaikan dalam pengelolaan UMKM. Adapun riset gap dalam penelitian ini
Untuk variabel inovasi produk masih banyak kekurangan kajian empiris terkait dampak pada kinerja ekonomi menurut Dominic pada tahun 2022. Untuk variabel modal intelektual, penelitian terbatas di negara berkembang dan sektor industri kreatif menurut Al-Fawi et al. Pada tahun 2022. Untuk variabel gender dan digital marketing, di setiap ini pengaruh keberagaman gender pada berbagai jenis keluaran inovasi butuh eksplorasi mendalam. Ini menurut Javait et al. Pada tahun 2023. Adapun grand theory dari penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana keunggulan kompetitif perusahaan diperoleh dari sumber daya unik atau bernilai. Ini menjelaskan hubungan strategi antara inovasi, modal intelektual, dan pemasaran digital. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengaruh inovasi produk dan intelektual kapital terhadap kinerja UMKM dengan pemasaran digital sebagai variabel intervening dan gender sebagai variabel moderating. Adapun kebaruan novelty dari penelitian ini adanya kontribusi pada literatur digital marketing di wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian bagaimana integrasi inovasi produk dan modal intelektual secara bersamaan, dan juga mengeksplorasi peran gender sebagai moderator yang belum banyak diteliti. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini, kami menghadirkan bagaimana variabel inovasi produk dan intelektual kapital sebagai variabel eksogen, kemudian kinerja UMKM sebagai variabel endogen, dan di sini menghadirkan digital marketing sebagai variabel mediasi, kemudian gender sebagai variabel moderating. Dari kerangka pikir ini melahirkan beberapa hipotesa. Di antaranya, hipotesa yang pertama adalah bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap digital marketing di Sulawesi Tengah. Kemudian hipotesa yang kedua, bagaimana intelektual kapital berpengaruh terhadap digital marketing UMKM di Sulawesi Tengah. H3, bagaimana produk inovasi berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian hipotesa yang keempat, bagaimana intelektual kapital berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hipotesa yang kelima, digital marketing itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kemudian untuk variabel mediasi, di sini lahir hipotesa 6 yang bagaimana hipotesa 6 pemasaran digital memediasi pengaruh inovasi produk terhadap kinerja di Sulawesi Tengah. Kemudian hipotesa yang ke-7, Anda bisa langsung hasilnya. Terima kasih. Ya, Hasil dari analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel inovasi produk, kemudian modal intelektual dan pemasaran digital itu kemudian kinerja UMKM masuk dalam kategori keseluruhannya berskala kategori baik secara keseluruhan. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis menggunakan direct mediation bahwa seluruh pengaruh langsung dan mediasi terbukti positif dan signifikan. Kemudian untuk hasil pengujian moderasi atau analisis gender multi group analyze, di sini secara numerik koefisien jalur pada kelompok laki-laki cenderung lebih tinggi, namun perbedaan tidak cukup kuat secara statistik. Seluruh jalur hubungan tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara gender atau communication value-nya lebih besar dari 0,5. Kemudian gender tidak terbukti memoderasi hubungan pengaruh inovasi produk, modal intelektual dan pemasaran digital terhadap kinerja bersifat konsisten dan pada kedua kelompok gender ini. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemasaran digital, kemudian modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemasaran digital UMKM. Yang ketiga, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.
Kelima, pemasaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Kemudian, pemasaran digital memediasi pengaruh inovasi produk terhadap kinerja UMKM. Kesimpulan yang ketujuh, pemasaran digital memediasi pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Namun, kesimpulan yang menjawab hipotesa 8, 9, dan 10 bahwa gender tidak memoderasi pengaruh inovasi, kemudian modal intelektual, dan pengaruh pemasaran digital terhadap kinerja UMKM. Adapun saran dan rekomendasi praktis, yang pertama, UMKM perlu terus melakukan inovasi pada aspek desain, variasi produk, dan kemasan. Kemudian saran yang kedua, UMKM perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, peningkatan kemampuan manajerial, memperbaiki sistem kerja, serta memperluas jaringan relasi bisnis. Kemudian penguatan aspek ini akan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Saran yang terakhir, UMKM perlu memaksimalkan pemanfaatan media sosial, baik marketplace dan platform digital lainnya sebagai sarana promosi, branding, komunikasi pelanggan, dan penjualan. Konsistensi konten, memahami algoritma, serta penggunaan fitur iklan berbayar dapat meningkatkan efektivitas. Demikian presentasi dari saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Promovenda. Sekarang saatnya memasuki sesi ujian di mana kelulusan dari Promovenda akan sangat ditentukan dari kemampuan saudari menjawab pertanyaan seluruh dosen komisi. Langsung saja, perlu minum dulu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Prof. CSN sebagai Ibu Dekan, Ibu Presiden, Prof. Dr. Zakia Zahra SN sebagai sekretaris, dan tim promotor Prof. Dr. Eni Bombe SMSI, Dr. Sakit SMSI, Dr. Maskul Sutomo SMSI. Ya, biasa. Boleh Pak, ini agak dekat. Tim pemuji Dr. Samsul Bahri dan Barani STMM, Prof. Dr. Samsul Bahri SMSI, dan Dr. Sulaiman Malik SMSI. Ya. Dan terutama bagi Promovenda Cahyani Raheni. Bisa ini apa dimana? Nah, kan sudah ditutup, sudah diselesaikan. Jadi saya sebagai profesional, sekaligus komponen yang akan mencoba mencari pikiran-pikiran kejadian. Oke, yang pertama saya adalah mengenai kontribusi konsentrasi. Jadi kontribusi teoritis adalah jiwa dari sebuah konsentrasi. Tanpa itu, penelitian hanya menjadi kumpulan variabel yang dirangkai tanpa bukti yang menjalan. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apa sebenarnya sumber ilmiah yang didapatkan oleh disertasi ini? Apakah ada pengembangan konsep, perlahan teori, atau penajaman perspektif yang membedakan menjadi dari penelitian sebelumnya? Ya, karena bukan sekedar menggabungkan beberapa fakta. Itu bukan kontribusi teoritis, hanya deskripsi teknis. Coba untuk menjawab pertanyaan Prof. Secara teoritis memang penelitian ini memposisikan pemasaran digital itu sebagai mekanisme konversi yang menjelaskan bagaimana sumber daya internal UMKM itu dapat diterjemahkan menjadi sebuah kinerja. Kemudian inovasi produk dan modal intelektual itu merupakan sumber daya strategis, tetapi sumber daya tersebut itu tidak selalu secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja. Produk inovatif juga memerlukan komunikasi nilai, kemudian juga akses pasar, kemudian bagaimana interaksi dengan pelanggan, serta saluran distribusi dalam hal ini digitalisasi yang lebih efektif.
Kemudian juga saya mencoba menghadirkan bagaimana modal intelektual yang baru itu memberikan manfaat ekonomi apabila pengetahuan, kemudian kompetensi dan relasi yang dimiliki oleh entrepreneur itu dapat digunakan untuk menjangkau dan melayani pasar. Kemudian kontribusi kedua berkaitan dengan batasan penerapan model. Penelitian ini menghadirkan bagaimana signifikan pada jalur struktural berdasarkan gender. Dalam hal ini gender sebagai variabel intervention moderating. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki akses pasar, memiliki akses dan menggunakan pemasaran digital, memanfaatkan inovasi produk dan modal intelektual, kemudian pemasaran digital terhadap kinerja, namun antara laki-laki dan perempuan ini tidak memberikan perbedaan secara statistik antara kelompok laki-laki maupun perempuan. Artinya dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam mengenai intelektual maupun inovasi yang sudah mereka kembangkan. Begitu, Prof. Jadi, tapi Anda tidak menyimpulkan bahwa gender itu tidak tepat, Prof? Iya, tidak berpengaruh. Ya, artinya dia memberikan perbedaan yang nyata. Ya. Nah, berbicara tentang gender, saya ingin lebih fokus lagi. Sebuah moderator dalam gender itu bukan sekedar label. Dia harus memberi atau memiliki justifikasi konsep moderator. Maka ketika gender dijadikan moderator, muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dalam gender itu adalah benar-benar konstruksi sosial yang kompleks atau sebenarnya istilahnya sebagai kategori biologis? Jika hanya di sekolah yang diukur, penggunaan istilah gender itu tidak tepat secara ilmiah. Dan jika memang gender yang dimaksud, bagaimana Profesor memastikan bahwa variabel ini memiliki peran moderasi yang sahih, bukan sekedar dipaksakan memperkuat pendapat. Baik, terima kasih Prof. Di sini kami menempatkan gender itu sebagai variabel pembeda karena literatur kewirausahaan itu menunjukkan bahwa pelaku usaha laki-laki dan perempuan itu dapat menghadapi kondisi yang berbeda dalam akses modal, jaringan bisnis, teknologi, kemudian pembagian waktu dan pengambilan keputusan. Secara umum terlihat bahwa sebenarnya pada umumnya gitu ya, kita melihat bahwa laki-laki itu dominan gitu. Ternyata dalam penelitian ini perbedaan itu tidak signifikan kok. Kenapa? Karena kita melihat bahwa entrepreneur perempuan gitu banyak faktor yang bisa menyetarakan yang bisa memberikan dampak bahwa mereka itu lebih fleksibel dengan waktu, kemudian juga motivasi untuk ekonomi keluarga, dan perempuan itu dapat dinilai bahwa mereka mudah untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian secara operasional penelitian ini mengelompokkan responden dari kategori laki-laki dan perempuan karena saya mengakui bahwa penelitian ini lebih tepat untuk menangkap kategori jenis kelamin responden daripada makna gender secara keseluruhan sebagai konstruksi sosial. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan baik itu entrepreneur laki-laki maupun entrepreneur perempuan, akan tetapi hasil ini memberikan konteks bahwa kesetaraan mungkin muncul sebelum proses diuji dalam model, misalnya dalam kesempatan memperoleh perangkat digital, kemudian pelatihan, pembiayaan atau waktu untuk mengelola usaha. Prof. Demikian, Prof. Dalam penelitian ini, Profesor menggunakan rumus Robin yang masih digunakan untuk sebagai deskriptif.
Padahal sebenarnya berbasis partial network structural consumer assessment dan multiple analysis yang menuntut justification yang terkait dengan statistical power. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa hasil analis ini benar-benar bagus dan layak? Alasan saya mengambil metode menggunakan rumus Lowin karena beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah jika yang saya ketahui rumus Lowin itu jika populasi diketahui, kemudian dengan rumus dan margin error kurang lebih 5% itu bisa menentukan bagaimana jumlah responden kita. Tetapi mohon maaf Prof, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Mungkin dalam konteks ini saya memilih rumus Lowin dalam penelitian ini memang dimaksudkan sebagai dasar awal untuk menentukan jumlah responden dan dari populasi UMKM yang besar dengan tingkat kesalahan tertentu, sehingga penelitian ini menghasilkan 398 responden Prof dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin mohon maaf Prof, saya menerima kritikan mungkin kurang terlalu detail ya Prof ya dalam penggunaan rumus Lowin ini, karena memang sejak awal menentukan responden populasi dan sampel saya memilih rumus Lowin ini Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak, padahal masih ada berapa belas tadi Prof pertanyaannya? Karena kayaknya pengaruh ada minuman yang dibaca tadi. Oh iya, nanti Pak Rektor sudah boleh. Alhamdulillah ya. Selanjutnya saya mempersilahkan penguji selanjutnya Bapak Ustadz Dr. Samsul Bakti Daeng. Kepada Bapak Ustadz Dr. dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf kita panjatkan kepada Allah SWT pada kesempatan ini 2 nikmat bersama diberikan kita, sehat dan sempat hari. Banyak hamba Allah yang tertipu, 2 nikmat bersama dia tidak syukur. Nikmat sehat dan sempat, apalagi dalam rangka menciptakan cendekia kita yang baru, alam mengeluarkan ilmunya untuk dikeluarkan bangsa dan negara. Kemudian saya hormati Ibu Ketua Sidang, saya hormati Bapak Ibu tim penguji yang eksternal maupun yang internal. Saya banggakan semua, khususnya dari kawan-kawan dari semua Pak Rektor sudah itu menyemangati luar biasa. Dan yang lainnya, baik tidak berpanjang panjang saya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib satu kaum terkecuali dia sendiri mau berubah nasibnya sendiri. Ada tidak Allah terjadi definisi kalau dia mau menganggur maka saja sampai data ada menjemput. Nah sekarang dari sampel penelitian kita ini tinggal 2 orang yang tempat aku. Dari perempuan lebih sedikit beda 3 orang dari laki-laki. Ternyata setelah mereka ini bekerja berikhtiar, Allah firman Al-Quran ada ayat yang lain, Faisah sampai Fatah Allah. Kalau kau sudah berusaha, minta tahu pada Allah itu berhasil. Ternyata tidak berpengaruh. Yang ini tidak menjadi bermakna melakukan moderasi dan ikhtiar ilmuwan marketing digital dan seterusnya terhadap kinerja mereka sendiri. Dan yang membuka dari Allah ini, mereka sudah bekerja dari 400 orang ini sampai hampir beribu antara laki perempuan. Itu ternyata dari analis teori kita memberikan kontribusi kinerja UMKM di sustain dari 400 orang lebih sampel tadi. Ada apa kira-kira coba Ibu analisis ini? Kutipan ayat tadi saya menunjukkan bahwa kutipan ayatnya adalah bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saya mencoba menjawab melalui 2 alasan.
Yang pertama, bagaimana inovasi produk dan pemasaran digital sebagai ikhtiar perubahan. Secara konseptual, bisnis tidak akan maju atau jika pelaku usaha atau entrepreneur tersebut pasif begitu, maka inovasi produk maupun pemasaran digital adalah wujud nyata dari ikhtiar modern. Pelaku usaha sengaja mengubah bagaimana strategi mereka menjadi dari kuno menjadi digital untuk mengubah nasib finansial bisnis mereka, Prof. Jadi dalam kesimpulan ini bahwa jika sebuah bisnis ingin maju dan kinerja juga bisa terukur, maka perlu banyak kerja keras, kemudian ikhtiar sehingga bisnis yang mereka ingin upayakan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Kemudian saya mencoba melihat dari analisis gender bagaimana kesamaan kewajiban berikhtiar bahwa laki-laki maupun perempuan itu kaum dalam hal ini kaum yang bersifat universal, tidak merujuk pada satu gender saja, baik itu laki-laki atau perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah, kita sama gitu kok. Bagaimana secara konseptual entrepreneur laki-laki maupun perempuan itu memiliki kewajiban yang sama, kemudian punya kesempatan yang sama untuk berikhtiar. Di sini juga saya melihat bahwa analisis gender dalam pernikahan ini menguji bagaimana karakteristik cara berikhtiar atau gaya inovasi, kemudian gaya pengelolaan modal virtual antara pria dan wanita itu mempengaruhi kinerja usaha masing-masing. Jadi intinya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama dituntut untuk bekerja keras dan berikhtiar bersama kok. Demikian. Hasil kerjanya di sini kinerjanya tidak moderasi. Artinya tidak ada perbedaan kok antara entrepreneur laki-laki maupun entrepreneur perempuan. Maksudnya sini model yang dibangun di sini dari aspek gender itu, bahwa produk innovation, intellectual capital dan seterusnya sampai dibiasa oleh digital marketing. Bagi aspek gender itu tidak memoderasi dari ketiga ilmu tadi terhadap kinerjanya. Kaum laki-laki dan perempuan sebagai sampelnya ini antipati dengan ketiga variabel ini, sehingga tidak memberi kontribusi dalam arti memoderasi terhadap kinerja mereka terbentuk. Atau karena mungkin karena dalam penelitiannya Pro Penda ini hanya menggunakan skala nominal laki perempuan, bukan ordinal. Ordinal itu akan mengubah karakteristik sebagai laki-laki pejuang. Di situ ada indikatornya. Ini bisa dibangun, itu pasti bisa dia seolah-olah ada intervensi karakteristik sebagai laki-laki pencari nafkah. Ibu dia lawan ibu. Maksudnya bagaimana anak bisa dididik untuk agama, sehingga muncul kinerja performa ini dalam bekerja tadi ini. Karena saya tidak mengkilas kita di belakang. Anda menggunakan skala nominal laki perempuan. Seandainya Anda menggunakan skala indikatornya ordinal, itu kemungkinan bisa jadi bagaimana dengan dalam konteks penelitian saya ini memang fokus kepada entrepreneur laki-laki maupun perempuan. Artinya dalam penelitian ini bahwa baik entrepreneur laki-laki maupun entrepreneur perempuan mereka sama tingkat pengetahuan terhadap pemasaran digital, bagaimana mereka inovasi terhadap produk gitu. Tingkat pengetahuan di sini yang saya ingin tunjukkan bahwa itu tidak ada perbedaan. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama dan setara dalam penerapan pemasaran digital, kemudian intelektual, kemudian juga bagaimana inovasi produk terhadap kinerja. Jadi antara gender laki-laki, antara entrepreneur laki-laki maupun perempuan itu
sama memiliki kinerja yang sama dalam penelitian itu. Beberapa kali tadi Prof. Venda, Prof. Berarti sudah doa udah deket itu Prof. Ya, Bapak Ibu hadirin dan para penguji, selanjutnya saya mempersilahkan penguji selanjutnya Bapak Profesor Dr. Samsul Bakri SEMC. Silakan Prof. Selamat, hari ini sudah promosi. Mudah-mudahan hasil promosian ini bisa sesuai dengan harapan. Ada satu saat satu pertanyaan. Saya tadi ke itu baru sadar juga saya, dan ternyata metodenya di sini adalah menggunakan smoking. Selama ini terbaikkan ternyata. Ya, smoking itu sebenarnya tidak tahu kan siapa itu smoking. Tidak sulit kalau di sini kan tidak masih menjadi perdebatan siapa sebenarnya smoking. Tidak ada, tetapi ternyata rumus itu populer di Indonesia dan Filipina, tapi di negara lain jarang digunakan. Karena memang tidak tahu siapa sebenarnya itu. Oleh karena itu, sarannya kalau ada rumus yang identik dengan smoking, itu rumus yang dikemukakan oleh Karl Yamani. Karl Yamani di situ tertulis siapa dia. Dia seorang ahli statistik dan itu diperkenalkan di rumus itu tahun 67. Jadi ini mungkin bisa disayangkan kalau bisa diganti. Walaupun itu identik sesungguhnya tadi disarankan oleh penguji eksternal, ini sebenarnya tidak foto sih bagi dan ini supaya seperti itu ya. Oke. Pertanyaan saya satu terkait dengan tadi moderasi sudah dikupas banyak terkait dengan mediasi. Secara substansi sebenarnya kalau kita menempatkan variabel mediasi, kita berharap bahwa setelah melalui mediasi itu akan pengaruhnya lebih besar. Contohnya begini, misalnya saya ingin jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palu. Saya berusaha sendiri untuk langsung melamar, atau kemudian yang kedua saya melalui misalnya Pak Dekan ekonomi sebagai perantara di situ. Nah, harapan saya dengan melalui Pak Dekan ekonomi itu lebih besar peluangnya untuk diterima. Artinya mediasi kita berharap bahwa dia pengaruhnya lebih besar dibanding kalau langsung. Nah, pertanyaan saya terkait dengan penempatan variabel mediasi ini, apakah penempatan variabel mediasi di dalam marketing itu memang memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding jika langsung, misalnya apakah misalnya ketika inovasi produk itu langsung ke kinerja itu pengaruhnya lebih kecil dibanding kalau dia melalui pemasaran digital. Begitu juga dengan model intelektual. Apakah dia lebih besar pengaruhnya ketika melalui mediasi atau tidak? Dan harapan kita sebenarnya berharap ketika melalui mediasi itu pengaruhnya lebih besar. Artinya kalau itu terjadi bahwa penempatan mediasi itu tepat. Ya, silakan komentarnya. Dalam penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian menempatkan pemasaran digital itu sebagai variabel eksogen. Nah, saya di sini mencoba menghadirkan bagaimana pemasaran digital itu sebagai mediasi. Namun dalam faktanya, dalam hasil statistik, dalam uji statistik memang pemasaran digital kinerja itu mediasi peran pemasaran digital sebagai variabel mediasi memang hasilnya dari uji statistik itu hanya 0,182 dan ini tidak cukup besar ya pengaruhnya. Jadi memang kami hanya mencoba menghadirkan bagaimana pemasaran digital ini sebagai variabel mediasi. Artinya sebenarnya kalau demikian hasilnya
tidak perlu sebenarnya penempatan juga, karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kan, karena dari bahasa ngomongnya kalau langsung dibanding melalui. Ya tadi ya mungkin seperti yang disinyalir dari media eksternal itu mencoba memanfaatkan saja, tapi kemudian hasilnya tidak terlalu bermanfaat. Ya saya kira cukup saya. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri. Yang selanjutnya saya takut sama sebelah saya ini, soalnya ketua senat saya. Nanti kalau saya bisa diturunkan dari belakang. Bapak Ibu, selanjutnya saya mempersilakan Bapak Dr. Sulaiman Miru SE MSc. Maaf ini belakang. ISPON, ya silakan. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris bersama Bapaknya, dan selamat kepada peserta hari ini dipimpin oleh Komisi Keluarga dan saya sebenarnya ada dua yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Ini salah juga saya. Sebentar kita cerita di dalam. Yang ini kondisi saya sangat bertanya. Tidak mungkin hanya satu dari saya. Yang kedua, saya dan saya perhatikan apakah ini Bucayani atau bukan. Karena kenapa? Berbeda sekali waktu dia tutup dengan hari ini. Saya tidak tahu apakah karena ada tarikto atau karena ada suami sehingga penampilan itu cukup meyakinkan menurut saya. Itu juga yang menyebabkan saya hanya bertanya sama. Pertanyaan saya begini, saya hanya dari satu variabel dan mungkin dari besar sampai tetap saya selalu tekankan pada tentang edukasi. Kalau kita lihat bahwa kebangkitan Korea itu adalah karena inovasi, walaupun diawali dengan imitasi. Nah, sekarang saya mau bawa ke skop riset saudara tentang Israel. Inovasi apa kira-kira yang dilakukan? Ya, sehingga bisa membunuh kedudukan yang ada di negara kita ini, sehingga tidak selalu menjadi problem yang model tidak cukup apa dan lain sebagainya. Artinya dengan pendekatan inovasi menjadi kekuatan UMKM ini di masa yang akan datang. Silakan. Untuk inovasi, di sini saya menghadirkan beberapa dimensi. Ada dimensi perubahan dalam portofolio produk, kemudian kebaruan teknologi, kemudian kebaruan desain, dan kebaruan di pasar. Dari pertanyaan Bapak tadi, saya menyimpulkan bahwa jika UMKM ini bertahan, maka teruslah berinovasi, kemudian terus beradaptasi dengan teknologi, di mana saat ini terutama di dimensi kebaruan pasar, Pak. Saat ini dunia digitalisasi sangat pesat. Harapannya bahwa UMKM kita itu mampu beradaptasi dengan digitalisasi saat ini, kemudian juga mampu terus berbenah, kemudian juga kebaruan dalam teknologi produknya. Kemudian juga bukan hanya pada kebaruan teknologi saja, tetapi bagaimana juga kebaruan dengan desain. Karena memang kita lihat bahwa konsumer misalnya itu biasanya cenderung ingin sesuatu yang baru, yang menarik gitu, Pak, ketika kita melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Jadi memang ketika UMKM ingin berhasil di pasar, itu tidak serta-merta harus secanggih apa teknologi yang digunakan, tapi bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan inovasi produk yang sesuai dengan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Sekretaris, Ibu Profesor Dr. Zakia Zahara SPM. Silakan, Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ketua. Selamat Ibu Cahyani. Walaupun mungkin ya saya nggak tahu ada sedang apa tuh dia di atas berdebar-debar kan. Ketawanya ketawa nggak enak. Ya nanti ini sebagai salah satu SDM yang akan memperkaya Universitas Muhammadiyah Palu. Semua akan mengacu pada tadi gender, ya. Ini agak menarik karena gender yang Ibu Cahyani masukkan sebagai sesuatu yang ingin dilihat karena ingin mengisi katanya kekosongan di UMKM yang mengabaikan adanya kekuatan gender di sana, ya, bahwa perbedaan gender ini bisa mempengaruhi kinerja. Tapi saya juga nggak tahu apakah betul ini masih menjadi sesuatu yang belum terbukti sebenarnya secara empiris bahwa perbedaan gender ini bisa memperbedakan kinerja dari masing-masing usaha yang ada. Nah, terutama yang saya ingin lihat di sini adalah sampel itu terutama sedikit yang Anda ambil dari Kota Palu, ya. Itu mungkin ada kesalahan data yang mendasari untuk mengambil sebagian sampel itu kenapa minim dari Palu, padahal kita lihat bahwa perkembangan UMKM yang paling pesat itu ada di Kota Palu. Mungkin datanya terlalu jauh ya, data tahun 2023, data penelitiannya tahun 2025, seharusnya datanya lebih lengkap. Nah itu menjadi satu kekurangan yang harus Anda sampaikan nanti bagian akhir dari disertasi ini untuk peneliti selanjutnya gitu ya, agar jangan terulang kembali. Dan mungkin yang harus Anda tekankan adalah apakah gender ini yang merupakan variabel yang Anda tambahkan itu memperkuat atau menjadikan satu ide untuk melihat kebaruan. Itu pertama, yang pertama. Nah, kalau memang itu menjadi ide untuk menunjukkan kebaruan dari disertasi ini, berarti kebaruannya tidak ada atau merupakan salah satu bagian dari kebaruan yang akan Ibu tonjolkan, ya. Nah, terkait lagi dengan gender, tadi kan di awal Ibu mengatakan bahwa gender itu sangat memegang peranan penting dalam peningkatan atau dalam kemajuan UMKM. Nah, sekarang kira-kira setelah terbukti penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut, saran atau apa yang bisa disampaikan terkait dengan hal tersebut? Ya, jadi pertama terkait dengan kebaruan, kedua untuk sarannya itu lebih konstruktif seperti apa terkait dengan yang gender ya Bu. Nah yang terakhir itu adalah kalau kita lihat untuk peneliti selanjutnya, kira-kira apakah Ibu tetap menyarankan untuk meneliti gender ataukah tidak gitu ya. Nah rupanya Ibu dari Kapuas. Iya, ibu saya itu asli Kapuas. Barusan saya dengar Kapuas bisa-bisa ini berkeluarga ya. Ya, tapi karena saya tidak tahu silsilah besar dari Kapuas, jadi saya nggak berani juga. Iya, sekali lagi selamat. Terima kasih, silakan Bu. Dari pertanyaan Prof yang tadi, apakah saran ke depan disertasi berikutnya program, saran untuk menuju berikut selanjutnya? Melihat dari hasil penelitian saya, memang gender tidak berpengaruh secara signifikan pada penelitian. Namun karena fokus saya tadi pada gender sebagai variabel moderating, untuk saran peneliti selanjutnya saya ingin menyarankan untuk perlu mengeksplorasi faktor kultural secara spesifik, Prof, baik itu misalnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian saran berikutnya untuk penelitian selanjutnya saya ingin menyarankan atau ingin juga gitu Prof, nanti kemudian hari untuk menggali lagi bagaimana faktor geoparsial, bagaimana perbedaan UMKM di pesisir, kemudian pegunungan dan perkotaan itu sebagai variabel kompetensi baru Prof dalam model resource based view.
Jadi ini saran ke depan dan juga ingin juga saya meneliti kembali gitu Prof, karena melihat dari hasil disertasi saya bahwa gender itu ternyata tidak signifikan dalam artian tidak memperkuat ya dalam penelitian kami. Kemudian pertanyaan yang kebaruan. Harapan saya untuk kebaruan ini sebenarnya menghadirkan empiris baru gitu kan, bagaimana membuktikan empiris baru bahwa sumber daya inovasi kemudian modal dalam kebaruan ini ternyata bahwa inovasi dan pengetahuan itu tidak selalu berpengaruh langsung, namun dalam penelitian saya ini menghadirkan bagaimana pemasaran digital sebagai variabel mediasi. Kemudian untuk gender di sini secara metodologis kok saya mencoba menghadirkan bagaimana menggabungkan antara variabel eksogen, kemudian variabel endogen, kemudian juga variabel mediasi dan variabel moderatif dalam satu disimpulkan. Kemudian juga dalam kebaruan ini juga bagaimana kami saya selaku peneliti itu melakukan adaptasi dan pengembangan indikator operasional agar sesuai dengan karakteristik spesifik UMKM di Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Ibu Profesor Dr. Elimawati Rombe SPM. Silakan Bu. Terima kasih. Satu saja, selamat ya. Ada novelty ya, novelty atau kebaruan dari kontekstual dari penelitian ini ya. Kontekstual juga ada kan novelty-nya ya. Nah itu belum ada penjelasan lebih konkretnya ya, bagaimana kontekstualnya menawarkan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan atau strategi pengembangan UMKM yang lebih inklusif dan dibutuhkan oleh daerah. Pertanyaannya, penelitian ini berfokus pada UMKM di Sulawesi Tengah dengan 13 kota, satu wilayah yang masih jarang menjadi objek kajian untuk literatur pemasaran digital modal intelektual dibandingkan dengan kawasan urban atau negara maju. Kemudian penelitian ini berhasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana dinamika lokal dan tantangan struktural UMKM di daerah berkembang seperti keterbatasan adopsi teknologi digital dan literasi pemasaran. Saran konkretnya Prof ya, dan merancang bagaimana kebijakan yang inklusif, kami menyarankan untuk pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan bantuan alat produksi atau inovasi fisik atau sekedar mengadakan pelatihan digital seperti dasar. Karena memang dari modal intelektual kapital itu yang paling minim itu adalah pada virtual capital flow. Kemudian saya menawarkan kebijakan yang harus diarahkan pada program inkubasi yang terintegrasi di mana UMKM itu didampingi untuk menyusun sistem pendapatan bisnis atau struktural kapital yang kemudian diintegrasikan dengan literasi ekosistem bisnis digital dan sharing teknologi. Kemudian tanpa basis struktural yang baik, pemasaran digital ini hanya akan berujung pada peningkatan traffic saja, tetapi gagal dipertahankan menjadi kinerja dalam jangka panjang. UMKM kita pada saat dalam pengamatan kami di lapangan itu mereka hanya mengejar traffic saja, tetapi
traffic, bagaimana pengunjung sosial media, kemudian bagaimana like dan komen, tetapi belum mampu mempertahankan kinerja itu menjadi jangka panjang. Sehingga memang seperti yang tadi juga saya sedikit minat saya yang seperti yang pertanyaan keluarga juga, kenapa UMKM di Sulawesi di Kota Palu itu cenderung sedikit lebih ketimbang di provinsi di kabupaten kota lainnya. Karena memang dari data UMKM Dinas UMKM di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 ke 2021 itu memang turun secara signifikan jumlah UMKM yang ada di Kota Palu. Ya, kami mengamati bahwa ini karena faktor COVID dan lain sebagainya ya. Dan kemudian naik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, namun tidak terlalu signifikan di jumlah UMKM yang ada di dinas website dinas UMKM Kota Palu. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini Bapak Ketua Prodi ini harusnya sudah sering bertanya pada saat di ruangan ini. Ya, kepada Bapak Dr. Musakir SDMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Hadirin sidang promosi Pemda Cahyaninging Raheni. Saya ini orang pertama, dua hal kebanggaan saya terhadap Cahyaninging Raheni hari ini, selain sebagai kopromotor, juga sebagai ketua prodi. Saya kira ini Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Sulawesi Tengah menyaksikan sendiri bagaimana kualitas Cahyaninging. Saya juga berbahagia karena pertanyaannya ini luar biasa. Sejak dari pertama sampai ke kami di ujung ini, beliau juga, kalau saya melihat, ya dibawa hati sama beliau bahwa ada celah daripada riset Pemda ini pasti, ya. Tapi itu justru memberikan penguatan dan penguasaan terhadap studi yang dilakukan oleh saudari Cahyaninging ini luar biasa. Saya hanya menyatakan selamat kepada saudari Cahyaninging, kemudian dan keluarga. Sekaligus saya juga ingin bertanya satu saja, saya kira untuk menguatkan dari hal apa yang sudah ditanyakan sebelumnya. Sebagai seorang calon doktor ilmu ekonomi, apa esensi filosofi yang terdalam yang Anda pelajari dan riset yang Anda lakukan ini mengenai masa depan UMKM Sulawesi Tengah, dan agenda riset seperti apa yang belum tuntas yang Anda kerjakan ke depannya? Saya persilakan. Esensi dari filosofi dari penelitian hari ini bahwa teknologi tanpa manusia itu adalah mesin yang mati, dan inovasi tanpa medium itu adalah ide yang bisu. Di sini dalam artian bahwa pemasaran digital itu bukan hanya sebagai etalase teknologi saja, tapi bagaimana representasi modal intelektual manusia di belakangnya. Artinya itu modal intelektual yang menggunakan dari teknologi itu apa. Kemudian masa depan UMKM itu juga tidak semata-mata seberapa canggih teknologi yang mereka gunakan, melainkan bagaimana seberapa cerdas mereka mengintegrasikan teknologi dengan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar, Pak. Kemudian kekurangan dari dan harapan untuk lintas selanjutnya, seperti saja yang kita sudah sampaikan ke Prof. Zakia juga ya, bahwa memang disertasi saya ini kan berfokus pada lintas gender, Pak. Saya mengharapkan bahwa riset selanjutnya itu
perlu mengeksplorasi bagaimana faktor kultural secara spesifik, misalnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian juga bagaimana faktor geospasial maksud kami. Saya berkeinginan untuk selanjutnya bagaimana mengkaji perbedaan UMKM yang ada di pesisir, kemudian di pegunungan ataupun pedesaan dan perkotaan sebagai variabel konvergensi yang baru dalam model RID ini, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mempersilahkan Bapak Dr. Mas Budi Sutomo, SGS. Silakan. Selamat siang. Mau saya ucapkan selamat buat Ibu saya, Bu Firdaus, lagi Salam Dokter. Dari gembira ya, tadi malam dari Seoul sudah menang. Juga selamat untuk Universitas Muhammadiyah. Tahun ini sudah banyak yang diuji sebagai dokter. Terkhusus buat ketua saya, Pak Rektor Unismu, ada ketua asosiasi saya. Hanya bertiga anggota kan. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat Unismu yang sudah menelurkan banyak dokter, menghasilkan banyak dokter. Dan tahun ini sudah kurang lebih, apalagi besok lagi. Setelah pagi itu Bu, saya sudah banyak sekali dari pertanyaan yang saya tidak tahu lagi apa yang saya tanya. Sudah ambil semua sama para profesor sekali. Cuma saya coba ambil pertanyaan yang agak berbeda kaitannya dengan gender. Di dalam pekerjaan ibu kan gender ternyata tidak memberikan perbedaan dalam memoderasi beberapa variabel yang menuju ke kinerja. Seandainya gender itu ternyata memoderasi hubungan antara beberapa variabel menuju ke kinerja UMKM, atau dikatakan bahwa ternyata laki-laki itu memberikan penguat, lebih kuat dalam memberikan pengaruh terhadap inovasi, atau mungkin perempuan yang memberikan penguat atau lebih memperkuat hubungan variabel terhadap kinerja. Saya ingin Ibu memberikan saran dari hasil temuan tadi itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ketika gender itu ternyata memberikan dampak positif, memperkuat atau menjadi moderasi terhadap kinerja, apa yang bisa Ibu sarankan berkaitan dengan gender itu? Apakah karena gender itu menjadi moderasi menghubungkan semua variabel, lalu harus dibedakan antara laki-laki ketika diberikan bantuan penguatan UMKM atau gimana? Itu saja pertanyaan saya. Gender tadi moderasi apa ya? Apa yang sangat konkret yang kita akan berikan kepada pemerintah? Seandainya gender ini berpengaruh, maka saran konkret yang saya tawarkan adalah dalam segi pemberian bantuan, kemudian pelatihan itu tidak ada pembedaan antara laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada sekat antara laki-laki maupun perempuan, sehingga nanti diharapkan bahwa gender itu laki-laki tidak mendominasi dari segala lini, baik itu dari pengetahuan teknologi maupun inovasi maupun kinerja. Seperti itu. Pertanyaan dari saya terkait dengan isu yang sedang viral saat ini, yang Ibu Cahyaning sebagai seorang calon dokter dan juga Ibu sebagai penjaga peradaban yang meneliti tentang gender. Sekarang di luar sana banyak tuntutan bahwa gender itu tidak hanya dua, ya,
bahwa ada yang meminta L, ada yang meminta B, ada yang jenis kelamin G, T, Q, nggak tahu apa sebenarnya. Sekitar 7 jenis kelamin. Jika ke depan orang-orang itu meneliti, memasukkan dalam satu penelitian bahwa gender yang terdiri dari 7 jenis kelamin itu memoderasi atau tidak moderasi, saya meminta pendapat sebagai seorang ibu penjaga peradaban dan seorang calon dokter, berdiri di mana dan memperjuangkan ini segigi apa gitu ya, karena ini masalah kita bersama. Jangan hanya kita di universitas meneliti ternyata penelitian kita sama sekali tidak mengubah peradaban, penelitian kita tidak berdampak mengatasi isu-isu yang sedang terjadi di luar sana. Jadi saya minta kepada Ibu untuk memberikan komentar. Silakan. Terkait isu yang saat ini lagi banyak beredar dari media maupun media sosial, saya sebagai ibu dan sebagai perempuan berdiri tegak untuk mendidik anak-anak saya bahwa kita jangan melanggar kodrat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jenis kelamin yang sudah diciptakan oleh Allah itu ada dua, laki-laki dan perempuan, dan tidak mengenal jenis kelamin X, Y, dan lain sebagainya. Mungkin saya di sini sebagai ibu dan sebagai perempuan akan terus memperjuangkan dan mengkampanyekan bahwa perilaku yang menyimpang itu adalah yang salah dan keliru. Ketika kita membenarkan, kemudian kita turut mendukung adanya tadi jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan tadi. Di rangkaian semua sesi ujian ya, untuk sementara skor saya cabut skor 1 menit. Setelah melakukan rapat kilat bersama seluruh tim penguji, Bapak Ibu hadirin, prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya adalah sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,93. Dan disertasi pada hari ini sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberikan nilai 87,25 atau setara dengan nilai. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor dengan IPK 3,97. Dan Cahyaning Raheni dinyatakan lulus dengan predikat yudisium cum laude dengan masa studi 2 tahun 10 bulan dan 13 hari. Saya mengundang Bapak Ibu hadirin dan seluruh tim penguji untuk berdiri. Kita sama-sama melantik dokter baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Cahyaning Raheni menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama.
Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai dokter. Kami semua mengucapkan selamat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kalau kemarin itu masih doa ya, hari ini dream come true ya, benar-benar Allah mengabulkan alhamdulillah. Sebelum ditutup, saya mempersilakan Dr. Cahyaning Raheni untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan rangkaian ujian promosi doktor pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada suami saya, Bapak Muhammad Hidayat yang sudah ada di depan, dan anak-anak saya yang sudah terima kasih atas pengertian, doa dan kesabaran selama saya menempuh pendidikan. Mohon maaf jika selama menempuh studi hampir terabaikan kok. Kemudian ucapan terima kasih kepada ibu mertua saya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf kedua orang tua saya tidak bisa hadir berhubung beliau ada di Kalimantan. Kemudian ucapan terima kasih yang berikutnya saya ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Alimawati Rombe, SEMSI, selaku promotor saya, dan Bapak Dr. Muzakir, SEMSI, selaku promotor 1 dan kaprodi kami. Kemudian juga Bapak Dr. Mas Budi Sutomo, SEMSI, selaku promotor 2. Keseluruh promotor ini telah memberikan banyak saya motivasi, kemudian bimbingan dan arahan pengertian dengan penuh kesabaran. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu promotor dan promotor saya, dan yang sering meneror saya, kapan Bu? Ya, terutama Prof. Eli ya, selalu memotivasi saya. Terima kasih Bu Prof. Kemudian kepada Ibu pimpinan sidang pada hari ini, Profesor Wahyuningsih SEMSI PhD, terima kasih Prof sudah bersedia, walaupun saya pernah meminta Prof untuk menjadi penguji ujian tutup, tapi beliau sibuk Prof ya, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih Prof atas kesediaannya untuk menjadi ketua pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Sekretaris Sidang Profesor Dr. Zakia Zahara SMM, terima kasih Prof, ternyata kita satu kampung Prof ya, satu kampung dari Kapuas Prof. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI selaku penguji saya mulai dari ujian proposal sampai dengan ujian tutup, dan pada hari ini juga beliau bersedia untuk menjadi penguji. Kemudian juga Bapak Dr. Sulaiman Biru, terima kasih Pak atas motivasinya, dan Pak Sulaiman Biru ini Prof selalu juga meneror saya, kapan kamu ujian. Terima kasih Pak motivasinya, dan selalu beliau mendoa saya bahwa jangan menunggu sempurna untuk bisa maju melangkah sampai di titik ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Dr. Samsul Bahri dari Parani
selaku penguji internal. Terima kasih Prof atas kritik, saran selama ujian untuk kemarin dan masukan yang sangat membantu untuk penyempurnaan disertasi ini. Kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Rajak Munir. Terima kasih Prof sudah berkenan menjadi penguji eksternal kami dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Bumi Terdua Prof. Jadi mungkin bukan kedatangan Prof yang pertama ya, dan juga terima kasih juga besok mungkin ya Prof kita akan bersua di Universitas Muhammadiyah Palu. Kemudian yang berikutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi. Terima kasih sekali lagi Prof. Saya sangat berterima kasih karena jujur Prof mungkin tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan bahwa saya akan bisa melanjutkan jenjang S3 dan saya mungkin tidak diberikan izin juga Prof untuk dari suami saya untuk keluar. Alhamdulillah ada di Tadulako prodi ilmu ekonomi dan saya diberikan kesempatan oleh Pak Rektor untuk melanjutkan studi jenjang S3. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Rektor 2, 3, dan 4 yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian saya ucapkan juga kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta staf yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih supportnya, terima kasih tim kuningnya, tim baju kuningnya. Terima kasih atas support kalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Ikatan Istri Keluarga Bank Syariah Indonesia yang sudah area Palu yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf ya Bapak Ibu pengurus, saya selama 1 tahun terakhir belum memberikan banyak kontribusi sebagai pengurus di KBSI area Palu, mohon maaf. Kemudian untuk teman-teman seperjuangan, saya ucapkan terima kasih pula atas kehadiran pada hari ini. Semangat berjuang. Kalau saya bisa berdiri di sini, maka kalian juga bisa menjadi seperti saya juga berdiri di podium saat ini. Mungkin ada Bu Faida, Pak Muzak, Pak Maulid, kemudian Pak Selo, ada Pak Selo, halo Pak Erwan. Semangat ya Bapak Ibu. Saya yakin tidak ada disertasi yang mudah ya. Semuanya butuh perjuangan, yang butuh kesulutan, yang butuh ketekunan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan selama proses ujian ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih atas doa dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Cahyaning Raheni. Semoga sesuai nama, cahaya ya, bercahaya ya, karena dengan ilmu yang luar biasa membuat sesuai doa tentu orang tua, membuat ibu Dr. Cahyaning Raheni mengenali ya dunia ini, terutama dari pendidikan. Ya, selamat sekali lagi. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin dan para penguji, tibalah saatnya kita di akhir dari acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menutup sidang ujian promosi doktor atas nama Dr. Cahyaning Raheni dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.